alhamdulillah 7 anak saya semuanya mondok. Nah, keluhan seperti itu juga saya jumpai. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan? Nomor 1, kok kaku? Itu sama seperti orang belajar karate. Belajar karate itu ketika baru sabuk baru pertama kali itu ada yang kuning, ada yang karate. Kalau saya pernah ikut silat itu begitu sabu wis lali. Wong memang baru sedikit. Wah, kalau baru belajar isi 2 minggu 3 minggu itu seolah-olah sak kampung dilawan ijen. Ono mlaku kalau jalan terus jenenge pundake bentuke V niku. Ora V meneh wis kaya-kaya arepe siap mengalahkan penduduk sekampung. Tapi sansoyo keh lesinau, semakin banyak kita gali, semakin banyak kita ajak dialog lebih dalam lagi, maka itu akan merunduk. Sehingga kita menjumpai orang-orang, misalnya saya pernah, ini soal karate tadi ya. Ini contoh sederhana, ketika ternyata dia itu sudah sabuk tertinggi, malah raketoro. Begitu pula dalam soal ilmu. Orang itu awal belajar koyo kabeh salah. Dulu ketika saya awal kuliah di Fakultas Psikologi, saya sudah nulis buku. Kalau ditanya orang itu jawabnya rasanya enteng banget. Kenapa? Tes gini. Tanpa perlu melihat ini masalah piye. Kapan itu? Ketika baru belajar, padahal mudeng teori dengan baik. Semakin banyak belajar, ternyata sama-sama puyengnya, sama-sama sakit kepalanya, obatnya belum tentu sama. Sebab yang menjadi pemicunya, kemudian yang menguatkan masalahnya bisa berbeda-beda. Di rumah saya sering ada orang datang ke rumah, macam-macam perkara nih. Kalau dulu ada yang kabluan karo bojone, itu sepertinya sama, tetapi ternyata dinamika masalahnya berbeda-beda. Lalu apakah dia akan dengan sendirinya akan menjadi lebih lunak, lebih luas, iso guyon karo liyane? Tidak otomatis. Apa yang kita perlukan? Ajak omong-omongan. Ketika kita ngajak omong-omongan, ini termasuk untuk menjawab pertanyaan kedua. Misalnya, ketika salah satu anak saya saat mau lulus SMP di pondok, pingin pindah ke SMA yang lain, di pondok yang lain. Kenapa? Lebih longgar. Oh, kamu pinginnya lebih longgar. Kok pingin lebih longgar? Kenapa? Kita ajak ngobrol. Nah, di sini kaku banget. Kakunya kenapa, nak? Kamu pingin masuk mana? Kita ajak. Intinya kita lebih banyak mendengarkan, tidak tergesa-gesa, nuturi. Kok langkahnya seperti itu? Saya mengambil contoh, mengambil teladan dari peristiwa ketika suatu hari ada seorang Fatan Syabban itu maknanya remaja belia, datang menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang anak muda disampaikan? Dia meminta izin untuk berzina. Ya Rasulullah, idzalli bizina. Zina itu kan dosa besar. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW? Di saat orang-orang yang hadir nesu, kono. Apa kata Rasulullah? Udnu, mendekatlah. Ketika remaja belia ini mendekat, duduk qoriban, dekat sekali. Jadi lebih dekat begini ya, qoriban. Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya, atuhibbuhu li ummik, cintakah kamu jika hal yang serupa terjadi pada ibumu? Dalam hal ini beliau bertanya itu birrifqi. Birrifqi itu leh takon ngayem ke hati, alus, enak dirungokke gitu ya. Jadi bukan dengan cara nesu interogasi. Ringkas kata sampai akhir Rasulullah Muhammad SAW sama sekali orang nuturi, tapi takon dijawab digarisbawahi, tanya lagi dijawab digarisbawahi, dibaleni meneh.
oleh Kanjeng Nabi, sehingga lama-lama remaja beliau ini gejolaknya mereda. Ketika wis lerem matine, barulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya dan mendoakan. Semenjak itu remaja tersebut tidak ada keinginan lagi untuk berzina. Nah, begitu pula terhadap anak-anak. Jadi ketika dia masih tampak kaku atau kemudian males-malesan, kok kamu di rumah dari tadi tidur aja, kenapa nak? Kamu sakit. Ringkas kata kita ajak bicara sehingga anak akhirnya dapat mengambil kesimpulan. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan tergesa-gesa nuturi dawuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Karena itu kita, sekali lagi kita yang perlu lebih banyak mendengarkan, lalu mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dirasa menjatuhkan, tidak dirasa memojokkan, sehingga anak akhirnya merasa mendapatkan orang yang mau mendengarkan, merasa mendapatkan orang yang memperhatikan, merasa diterima. Dengan itulah anak-anak akan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kalau dari segi teorinya diterangkan oleh Syekhah Nurah binti Misfir Al-Qarni, kalau saya tadi kan menceritakan apa yang saya lakukan ya. Misalnya kayak ini, nanti pulang dari acara ini saya akan pergi ke Bondowoso ditemani anak saya. Saya sekarang lebih sering ditemani oleh anak saya, atau anak saya yang memang menemani itu. Dan ketika menemani saya pergi jauh, bukan berarti wah enak lagi bakal renes sih, bukan. Kenapa? Karena setelah kita diskusi dan diskusi itu fokusnya kita bukan nuturi, melainkan memahami, mendengarkan perkataan-perkataan dia. Kalau itu kita lakukan, anak akan ibarat orang makan itu terkenyangkan. Apa yang terkenyangkan? Tadi dikatakan oleh Syekh Nurah binti Misfir Al-Qarni, isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Jadi mengenyangkan kebutuhan kejiwaannya dan kebutuhan emosionalnya. Kalau itu sudah kita lakukan, maka anak itu dikandani gampang, dituturi gampang. Kita tidak perlu teknik yang rumit-rumit, ngomong kaya karo kancane dhewe. Nah, saudara-saudara, mohon maaf, yang banyak terjadi adalah kita jarang meluangkan waktu untuk ngrungokke. Karena biasanya tergesa-gesa untuk ngandani, untuk nuturi. Sehingga mereka mencari tempat di luar. Begitu pulang goleki kancane. Bukan berarti tadi saya menjauhkan dari teman-temannya, tidak. Atau kalau perlu teman-teman yang nginep di rumah, tetapi kita hadir untuk mau mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab.